tanahnya, selanjutnya morfologi dan penataan KRB, rekomendasi kawasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Selanjutnya di pendahuluan. Penelitian ini tuh dilakukan karena potensi yang dimiliki Gunung Kelut, baik itu yang negatif dan positif, ternyata banyak. Yang ada akibat aktivitas vulkanisme Gunung Kelut itu sendiri. Sehingga dengan adanya potensi tersebut diperlukan adanya kajian terkait penataan kawasan api dan juga rekomendasi kawasan yang ada di sekitar gunung api. Tujuannya yaitu yang pertama, mengetahui kondisi geologi Gunung Kelut sebagai dasar acuan dalam penataan kawasan gunung api daerah tersebut. Selanjutnya, merekomendasikan penataan kawasan dan juga rekomendasi pemanfaatan lahan di sekitar Gunung Kelut. Kita mengenal Gunung Kelut terlebih dahulu. Gunung Kelut ini punya nama lain Kelut atau Kolut, yang terletak di 3 kabupaten. Pertama Kediri, Blitar, dan juga Malang, yang terletak di Jawa Timur. Ketinggian puncaknya 1.731 mdpl. Untuk kawahnya 1.113,9 mdpl. Tipe gunung apinya merupakan gunung api stratovulkano dengan memiliki danau kawah. Kota terdekat yaitu Kabupaten Kediri, yang terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Mates, dengan pos pengamatan berada di koordinat tersebut yang ada di situ di elevasi 675 mdpl. Berikut ada foto kubah lava Gunung Kelut tahun 2009. Ini sebelum Gunung Kelut meletus pada tahun 2014. Tektonisme Gunung Kelut. Gunung Kelut ini sendiri termasuk ke dalam produk volkanik art Jawa. Dari gambar yang di sebelah kiri, menurut Sujanto dan Sumantri, 1977, Gunung Kelut ini merupakan gunung api risen yang di situ ditunjukkan di warna yang pink. Gunung Kelut ini juga dibentuk oleh tatanan tektonik berupa subduksi antara lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Berikut ada sedikit ilustrasi dari Hussein tahun 2015. Selanjutnya ada geologi Gunung Kelut. Gunung Kelut merupakan salah satu gunung api pada yang berkembang pada subzona Blitar dari zona Solo, dimulai arah selatan Jawa bagian tengah atau Gunung Lawu, hingga Jawa bagian timur atau Gunung Raung, yang dibatasi Gawir Sesar Pegunungan Selatan. Dapat dilihat di foto ini. Selanjutnya, dengan perkembangan gunung api Kelut ini, dia merupakan gunung yang muda. Dapat dilihat di foto yang sebelah kiri atas, peta Citradem. Gunung ini kerucutnya sangat rendah, dan puncaknya ini tidak teratur, tajam, dan juga terjal. Berikut ada peta gunung, peta geologinya yang menurut Zainuddin, Dana, dan Wahyudin. Ternyata, di daerah ini juga terdapat endapan tersier dari endapan batuan sedimen Gunung Pegat. Selain itu, di atasnya, secara tidak selaras juga ada Mararoks dan juga batuan Gunung Kawi dan Gunung Buta. Selain itu, terdapat juga endapan-endapan lava, piroklastik, lahar, dan yang lainnya yang dia itu mendominasi di situ. Klasifikasi Gunung Kelut. Berdasarkan frekuensi erupsinya, Gunung Kelut digolongkan gunung api tipe A, yang ditandai dengan telah meletusnya Gunung Kelut ini lebih dari 1 kali dihitung sejak tahun 1600 Masehi hingga sekarang. Hal itu dibuktikan dengan adanya rekaman data oleh Kementerian ESDM yang memperlihatkan bahwa di rentang tahun 2000 hingga sekarang 2020, Gunung Kelut telah meletus setidaknya 2 kali, yaitu tahun 2007 serta tahun 2014. Beberapa rekaman data ini letusan tahun 1951, tahun 2007, dan juga yang terakhir 2014. Sejarah letusan Gunung Kelut. Catatan sejarah Gunung Kelut ini, menurut Kusumadinata tahun 1979, Gunung Kelut pernah meletus tahun 1586.
dengan jumlah korban jiwa yang sangat banyak, yaitu 10.000. Selanjutnya juga pernah meletus di tahun 1919 dengan korban jiwa 5.160 dan juga tahun 1966 dengan jumlah korban jiwa 210. Selain itu, kami juga mendapatkan data letusan terakhir Gunung Kelut ini di tahun 2014 dengan korban jiwa berjumlah 4, di mana aktivitas seismik dimulai awal Februari hingga tanggal 13 Februari, yang melontarkan material vulkanik yang hampir menutupi seluruh Pulau Jawa. Tipe letusannya eksplosif, serta suara ledakan dilaporkan terdengar hingga kota Surabaya, Solo, dan juga Jogja, yang notabene jaraknya itu 200 km dari pusat letusan. Bahkan sampai juga ke Purbalingga, Jawa Tengah, yang jaraknya lebih kurang 300 km. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh temannya Mas. Mungkin terima kasih atas waktunya. Mungkin melanjutkan dari Saudara Bening tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai morfologi gunung api. Di next dulu Mbak Bening. Nah, berdasarkan klasifikasi yang ada, Gunung Kelut ini sendiri termasuk dalam gunung api stratovolcano dengan bentuk yang konikal atau kerucut dengan lereng yang curam, serta memiliki kawah yang ada di bagian pusatnya sendiri. Sehingga berdasarkan morfologinya dapat dibagi menjadi 5 satuan morfologi. Yang pertama adalah satuan morfologi puncak dan kawah, ditunjukkan dengan menggunakan nomor angka 1 di gambar tersebut. Yang kedua adalah satuan morfologi tubuh gunung api, yaitu yang ditandai dengan nomor 2 pada gambar tersebut. Yang selanjutnya juga ada satuan morfologi kerucut samping atau yang biasa kita sebut sebagai gunung api parasit atau erupsi samping yang ada pada gambar nomor 3 yang ditunjukkan mungkin oleh Mbak Bening tadi pada korelasinya tadi juga sudah ditampilkan. Yang selanjutnya juga ada morfologi kaki dan daratan yang ditunjukkan dengan angka 4 untuk morfologi kaki dan dataran ini sendiri. Mungkin juga cukup tersebar luas, yaitu ada di daerah Kabupaten Kediri serta Kabupaten di bagian mungkin adalah di satuan pegunungan sekitar yang dengan foto berikut. Mohon maaf juga tidak ditampilkan dalam satu gambar karena mungkin pada gambar pertama kurang mencakup dari contoh satuan morfologi pegunungan sekitar ini sendiri. Mungkin next Mbak Bening. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe erupsinya. Untuk tipe erupsi Gunung Kelut ini sendiri, umum terdapat atau memiliki 3 jenis erupsi. Mungkin dapat dilihat pada gambar berikut. Mungkin yang pertama adalah adanya letusan orang biasa sebagai freatik oleh adanya kondensasi atau pemanasan uap yang ada pada kawah yang mungkin teman-teman juga lihat di gambar sebelumnya tadi, terpanaskan oleh magma yang ada di bawah dan menyebabkan adanya letusan freatik. Yang kedua adalah letusan magmatik. Sebenarnya dalam beberapa catatan atau peneliti terdahulu seperti Bapak Rafinki yang almarhum Bapak Rafinki dijelaskan bahwa letusan freatik ini atau semi magmatik adalah pemicu dari terjadinya letusan magmatik itu sendiri. Mungkin dapat teman-teman lihat juga di sebelah kanan. Berbeda dengan semi magmatik tadi, untuk letusan magmatik ini sendiri cenderung lebih memiliki daya letus yang lebih kuat dan lebih tinggi dengan lontaran material yang cukup bervariasi, baik itu melalui lava atau yang bersifat efusif ataupun aliran lahar, serta beberapa material piroklastik, baik piroklastik Tuhan, hembusan ataupun piroklastik aliran seperti pada gambar di atas. Dan yang selanjutnya yaitu adalah tipe erupsi efusif atau aliran. Nah, dengan catatan bahwa tipe efusif ini sendiri mungkin akan terjadi pada daerah kawah yang sebelumnya teman-teman kalau perhatikan kawah yang ada cenderung seperti danau, namun ketika mulai membentuk kubah akan membentuk tipe erupsi yang efusif atau aliran, maka tampilannya akan seperti gambar di atas. Mungkin next Mbak Bening. Yang selanjutnya, ini adalah material erupsi atau produk dari Gunung Kelut itu sendiri ketika Gunung
aktivitas vulkanisme. Yang pertama ada aliran lava, yang kedua adalah material piroklastik sendiri, dengan catatan bahwa material piroklastiknya dapat beragam, baik itu jatuhan, embusan atau source ataupun aliran itu sendiri. Yang selanjutnya adalah api atau lontaran bom atau blok gunung api. Yang selanjutnya adalah kubah lava serta gas vulkanik ataupun lahar gunung api itu sendiri. Dengan contoh berikut ini adalah contoh paling pertama adalah contoh dari kubah lava atau efusif dari Gunung Kelut itu sendiri. Yang selanjutnya ini adalah contoh dari aliran piroklastik atau piroklastik aliran yang ada dari Gunung Kelut itu sendiri. Yang selanjutnya ini adalah letusan campuran. Saya ambil dari dongeng geologi pada letusan pada tahun 2007 kalau nggak salah. Ini memperlihatkan adanya letusan yang efusif dan eksplosif. Dan yang selanjutnya mungkin bila teman ingat sudah di Jogja pada tahun 2014, itu juga dirasakan bahwa letusan atau debu yang ada dari Gunung Kelut sendiri mencapai kota Jogja itu sendiri. Mungkin next Mbak Bening. Nah, berikut adalah mitigasi Gunung Kelut. Sebenarnya dari pemerintah ataupun dinas terkait sudah usaha dilakukan. Yang pertama mungkin ada visual, itu seperti yang telah ada di kajian umum yang telah diterangkan Mbak Bening tadi, adanya pos pengamatan, yaitu yang adanya di Margomulyo, yang bertujuan untuk pengamatan dari visualisasi warna dari kawah itu sendiri, terus tinggi asap sulfatara atau cuaca dari sekitar puncak sendiri, karena tidak dipungkiri bahwa cuaca juga cukup mempengaruhi dari potensi bencana yang akan terjadi, tidak serta-merta hanya letusan, tapi juga bisa menyebabkan adanya lahar ataupun banjir gunung api. Sehingga telah dilakukan pengamatan langsung atau visual. Yang selanjutnya juga ada seismik ataupun non visual, dengan catatan bahwa untuk mitigasi non visual ini sendiri, non langsung ini sendiri juga dilakukan oleh pengamatan melalui CCTV yang telah dipasang di beberapa titik atau beberapa pos yang ada di Gunung Kelut itu sendiri. Serta dilakukan adanya pemantauan kegempaan dari Gunung Kelut itu sendiri dengan catatan sejarah bahwa pertama kali dipasang pada tahun 1925 berjumlah 1 seismograf, yang selanjutnya dipasang terus dikaji dan terus diperbarui hingga sampai kondisi sekarang. Pemerintah atau dinas terkait, baik itu BMKG ataupun pemerintah daerah, telah masang bertotal 4 seismograf yang berfungsi untuk mengetahui kegempaan atau gempa vulkanik yang dimiliki oleh Gunung Kelut itu sendiri untuk mengantisipasi potensi yang ada. Selanjutnya adalah kawasan rawan bencana. Mungkin dapat teman-teman lihat bahwa dalam kawasan rawan bencana ini sendiri, secara umum dibagi menjadi 3 seperti pada umumnya, yaitu kawasan rawan bencana 3, 2, hingga 1, di mana dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa kawasan rawan bencana 3 sendiri merupakan kawasan yang memiliki jari-jari atau radius berkisar antara 7 kilo dari puncak Kelut itu sendiri, dengan berpotensi terlanda awan piroklastik, aliran lava, guguran lava, hingga gas vulkanik yang mungkin berbahaya dari daerah kawah itu sendiri. Yang selanjutnya, yang berwarna jingga atau pink muda itu ada disebutkan sebagai atau dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana 2 dengan radius yang cukup lebih besar, selisih 3 kilo dari KRB 3, yang juga daerah ini berpotensi terlanda aliran panas serta beberapa material piroklastik yang ada. Dan yang selanjutnya mungkin juga dapat dilihat hingga baik membelah kota Kediri yang ada di bagian utara gunung ini sendiri ataupun bagian selatan dari Gunung Kelut itu sendiri yang termasuk dalam Kabupaten Blitar, dengan potensi yang merupakan potensi aliran lahar atau banjir gunung api yang semuanya bermuara pada satu sungai besar yang ada yang membelah kota Kediri serta kota Blitar itu sendiri. Mungkin dapat di next Mbak Bening. Nah, ini adalah contoh kawasan rawan bencana 3 dimensi yang ada di daerah penelitian. Saya ambil dari geologi atau dongeng geologi pasca letusan 2014. Sebenarnya ini konsep atau dasar acuannya sama dengan apa yang barusan kami tampilkan berdasarkan TSDM tadi.
yaitu KRB Gunung Kelut. Namun ini hanya divisualisasikan menggunakan 3 dimensi, bahwa dapat dilihat bahwa Kelut yang ditandai dengan warna pink dengan sedikit warna hijau melingkarinya itu adalah KRB 3. Selanjutnya warna pink itu adalah KRB 2, dan yang berwarna biru adalah KRB 1 itu sendiri dengan potensi rawan bencana seperti lahar gunung api. Next, Mbak Bening. Nah, yang selanjutnya ini adalah penjelasan atau yang mungkin dapat terjadi pada setiap KRB itu sendiri, dengan pengertian bahwa KRB 3 sendiri merupakan daerah yang paling berpotensi pada saat adanya aktivitas vulkanisme yang dapat berpotensi terhadap aliran piroklastik, baik berupa awan panas, aliran lava, ataupun guguran lava, serta vulkanik itu sendiri. Yang selanjutnya, daerah KRB 3 ini juga cukup berbahaya terkait dari adanya potensi lontaran batuan atau batuan pijar atau bom atau blok yang kemungkinan dapat dikeluarkan oleh Gunung Kelut ketika Gunung Kelut itu meletus. Yang selanjutnya juga hujan abu yang berfrekuensi lebat atau tebal sehingga dapat mengganggu pernapasan dari manusia itu sendiri. Yang selanjutnya juga ada KRB 2. Nah, dalam KRB 2 ini sendiri sebenarnya hampir sama potensi yang akan diterima oleh daerah KRB 2 ini, namun dengan catatan bahwa KRB 2 memiliki radius yang lebih jauh dari pusat Gunung Kelut dibandingkan KRB 3 tadi, yaitu berkisar antara 10 km berasal dari puncak Gunung Kelut itu sendiri, dengan potensi merupakan aliran piroklastik atau awan panas yang selanjutnya juga dapat berpotensi terkena guguran lava atau aliran lava itu sendiri, serta yang paling rawan juga berupa jatuhan abu ataupun lapini dari Gunung Kelut itu sendiri. Yang selanjutnya adalah KRB 1 dengan radius yang paling luas, dapat lebih dari 14 km dari pusat erupsi itu sendiri, dengan berupa potensi adalah lahar dingin ataupun banjir-banjir gunung api yang mungkin cukup berimbas pada 2 kabupaten yang ada di daerah Gunung Kelut ini sendiri, di luar Kabupaten Malang, karena Kabupaten Malang sendiri yang berada di bagian timurnya Gunung Kelut relatif tertutupi oleh gunung lain, yaitu Gunung Kawi yang ada di sebelah timur gunung ini, sehingga pada KRB 1 ini lebih berdampak pada 2 kabupaten yang ada di bagian utara serta selatannya, yaitu baik itu melewati Kali Konto, Kali Harijining, Kali Puncu, dan beberapa kali lainnya yang ada di kedua kabupaten tersebut. Selain itu juga berdampak atau rawan terhadap lontaran atau jatuhan serta hujan abu dari proses vulkanisme Gunung Kelut itu sendiri. Mungkin next, Mbak Bening. Nah, yang selanjutnya adalah pemanfaatan kawasan KRB. Secara umum, pemanfaatan yang telah dilakukan atau selama ini dilakukan pada daerah rawan bencana Kelut sendiri terbagi menjadi 4. Setelah kami lihat dari beberapa literatur, baik itu literatur dari pertanian ataupun dari penataan kawasan itu sendiri, yaitu dapat dibagi menjadi 4, yaitu aspek wisata. Nah, aspek wisata ini sendiri berhubungan dengan Danau Kawah yang ada di pusat gunung itu sendiri atau termasuk dalam KRB 3. Mana untuk lokasinya sendiri terlihat bahwa adanya jalan-jalan sudah diaspal juga, jalan arah ke sana yang dimanfaatkan sebagai daerah agrowisata untuk wisatawan yang berkunjung ke sana. Yang selanjutnya pemanfaatannya juga ada beberapa pemanfaatan wisata, candi-candi yang mungkin zaman dahulu ada di daerah tersebut yang tertutupi oleh letusan Gunung Kelut pada zaman yang sekarang juga telah ditemukan, yaitu di objek wisata berupa beberapa candi seperti Panji Samesan dan Candi Panataran yang ada di Kabupaten Blitar. Yang selanjutnya adalah aspek ekonomi, di mana beberapa aliran
yang ada pada daerah KRB 1 tadi juga dimanfaatkan oleh warga sebagai lokasi untuk penambangan bahan galian C berupa batu serta berupa material sirtu itu sendiri atau pasir vulkanik Gunung Kelut. Yang selanjutnya adalah kawah yang juga berfungsi sebagai daya tarik wisata yang terus dikembangkan. Selain itu juga beberapa ada budidaya yang ada di daerah tersebut seperti pertanian nanas atau pertanian teh dan kopi yang ada di daerah KRB Gunung Kelut itu sendiri. Mungkin next Mbak Buding. Nah, selanjutnya untuk pembagian berdasarkan KRB sendiri dapat dilihat bahwa pembagian atau kawasan di KRB 3 sendiri yang pertama sangat jelas bahwa termasuk ke dalam KRB 3 adalah kawasan wisata Gunung Kelut yang berupa kawah Gunung Kelut itu sendiri. Yang selanjutnya juga ada wisata air terjun yang mungkin terdapat di air terjun Kalisu yang ada di Kabupaten Kediri ataupun air terjun Coban Wilis yang ada di Kabupaten Blitar. Selain itu, di KRB 3 ini berdasarkan penelitian pasca sarjana dari dosen IP Universitas dikatakan bahwa daerah KRB 3 ini secara umum dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya berupa kawasan pertanian cabai dan tomat di Kecamatan Kepung dan Puncu, Kabupaten Kediri, serta pertanian nanas yang ada di daerah Ancar, Kabupaten Blitar itu sendiri. Selanjutnya adalah pemanfaatan di KRB 2 sendiri, yaitu yang pertama juga dimanfaatkan sebagai atau seperti yang ada pada beberapa kawasan seperti objek ombak, mohon maaf saya lupa ombak apa. Selanjutnya juga ada pemanfaatan sebagai hutan lindung dengan catatan bahwa hutan lindung kabupaten terdekat dari Gunung Kelut ini sendiri relatif kurang banyak ataupun kurang luas, yang berdasarkan data yang kami cari bahwa secara umum hutan lindung yang ada di sini yang digunakan sebagai cagar alam hanya 2 yang cukup luas dan cukup dikenal, yaitu cagar alam Besowo yang ada di Kediri sendiri. Yang selanjutnya juga ada budidaya pertanian berupa cabai ada di Kediri. Selanjutnya pada KRB 1 sendiri pemanfaatannya relatif digunakan sebagai beberapa ini. Yang pertama adalah budidaya atau pertanian. Mungkin dapat terlihat pada gambar berikut, yaitu yang ditandai dengan warna merah, yaitu adalah beberapa KRB sebagai daerah pertanian. Dapat terlihat bahwa pertanian dan pemukiman yang terlihat juga beberapa kotak seperti lebih sistematis dibandingkan daerah lainnya. Yang selanjutnya juga di bagian lebih ke timur dari kotak yang satunya juga ada pemukiman masyarakat ataupun ya Westman yang ada di Kabupaten Blitar itu sendiri. Next. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut, berdasarkan beberapa kajian tersebut, review dari kami berdua adalah berdasarkan peta yang ada, yaitu yang kami ambil dari Pak Ahmad Zainuddin tahun 2014, bahwa sebenarnya pemanfaatan atau penataan kawasan yang ada itu sudah cukup baik, terutama pada daerah radius 3 kilo hingga 5 kilo yang termasuk ke dalam KRB 3 tadi sudah benar-benar tidak ada hunian tetap yang dimanfaatkan oleh warga, sehingga dapat dikatakan bahwa potensi untuk terjadinya ataupun kebakaran material gunung lebih beberapa antisipasi dibanding beberapa lainnya yang seperti kita tahu bahwa seperti Gunung Merapi sendiri bahwa KRB 2 juga sudah digunakan sebagai pemukiman. Tapi berbeda dengan daerah ini bahwa KRB 3 khususnya serta KRB 2 cukup jarang digunakan oleh warga sebagai hunian tetap dan mungkin pemanfaatannya hanya digunakan sebagai wisata itu sendiri. Namun dari semua hal tersebut juga menurut kami masih diperlukannya adanya kajian
terkait pembuatan aturan khusus ataupun aturan yang mengikat kepada masyarakat agar penggunaan lahan yang ada di KRB 3, 2 ataupun 1 dapat ditata kembali agar menghindari potensi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi karena adanya perubahan aktivitas atau perubahan eksplosivitas dari Gunung Kelut itu sendiri. Next. Yang selanjutnya adalah kesimpulan bahwa berdasarkan semua tersebut kami mencoba merangkum dalam sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah jelas Gunung Kelut ini memiliki tipe letusan yang campuran atau dia bersifat efusif serta eksplosif dengan catatan didominasi oleh eksplosif yang bersifat merusak sehingga dapat mengakibatkan potensi gunung ini cukup tinggi atau cukup besar dalam kehidupan manusia. Namun alhamdulillahnya pada daerah ini juga memiliki ciri khas tertentu, yaitu pada awal akan adanya letusan magmatik itu akan ditandai dengan adanya letusan magmatik terlebih dahulu sehingga dapat digunakan sebagai acuan bahwa peringatan dini dari gunung itu sendiri. Yang kedua adalah penataan kawasan gunung api serta pemanfaatannya dapat dikatakan sudah cukup baik, terutama pasca letusan 2014 karena sudah dikaji ulang serta sudah dibuat ulang KRB yang ada sehingga dapat lebih menyesuaikan kondisi geologi yang ada. Yang ketiga adalah rekomendasi pemanfaatan kawasan yang ada sudah dirasa cukup cocok untuk kawasan Kelut, yaitu sebagai pusat kajian geologi, baik itu melalui geokimia kawah ataupun magmatisme dari kawah itu sendiri, yang serta beberapa wisata alam edukatif berupa wisata berbasis ke gunung apian, serta kajian serta pembuatan peraturan perlu dipertimbangkan kembali terkait pemanfaatan kawasan yang mengingat terus berjalannya pembangunan yang ada baik di Kabupaten Kediri serta Kabupaten tidak dapat menampilkan rekomendasi wilayah dikarenakan juga beberapa tahun terakhir adanya cukup perdebatan yang cukup keras antara Kabupaten Kediri serta Kabupaten Blitar sendiri terkait kepemilikan dari Gunung Kelut itu sendiri, apakah termasuk ke dalam kawasan wisatanya, termasuk ke dalam Blitar ataupun ke dalam Kediri, sehingga kami juga cukup kesulitan untuk mencari rekomendasi wilayah dari kedua kabupaten tersebut. Next. Selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang coba kami gunakan ada dari Salahuddin Hussein yang kami gunakan untuk mencari atau merekonstruksi tektonik yang ada. Yang selanjutnya juga ada Karma yang kami gunakan, Karma Rahmat yang kami juga gunakan dalam pemanfaatan lahannya. Yang selanjutnya juga ada beberapa pustaka lain serta yang menggunakan adalah Pak Jainuddin baik melalui peta geologi, peta KRB ataupun melalui artikel berupa letusan Gunung Kelut pada 690 hingga 100 tahun yang lalu, yang merupakan wilayah yang sangat dahsyat dan sangat terdampak pada kerajaan Majapahit. Dan juga beberapa lain seperti web resmi SDM sendiri ataupun web dari Geologinet. Nggak tahu lagi mau berapa. Mungkin demikian yang dapat saya dan Saudara Bening sampaikan. Bila ada pertanyaan